Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya memberikan kesempatan mengenai gimana caranya sukses buat pemula yang budidaya serangga. Saya mencoba untuk memberikan berbagi pengalaman saya yang sebenarnya cukup buat saya belajar selama 4 tahun ini, dan saya punya pengalaman ada beberapa gedung pribadi yang bisa saya ambil kesimpulan dan bisa saya berbagi buat teman-teman pemula agar teman-teman pemula tidak salah langkah atau tidak galau berkepanjangan. Ini ada materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman, sekiranya teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya ilmu dasar tentang budidaya burung walet. Judul yang saya ambil di sini adalah trik sukses buat pemula. Jadi berbagai macam keluhan-keluhan teman-teman pemula terkadang sudah terlanjur membangun baru mencari ilmunya. Padahal yang bijak itu ketika kita mau membangun, berkeinginan membangun, sebaiknya kita mencari dulu ilmu, mencari dasar-dasar apa sih yang perlu diperhatikan membangun sebuah gedung walet. Oke. Gedung sarang burung walet merupakan investasi jangka panjang. Ada beberapa syarat-syarat pembuatan rumah burung walet ini yang teman-teman harus perlu pahami. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi itu ada beberapa, lokasi pakan, lokasinya lintasan burung walet, lokasi itu ke dalam kota atau perang suara. Yang kedua, tipe jenis bangunan. Ada permanen, yaitu batu merah, batu goringan. Ada yang menggunakan kayu, dindingnya seng atau asbes, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu desain gedung. Gedung itu ada beberapa desainnya, itu ada yang menggunakan monyetan, ada tanpa monyetan, voidnya berapa luasnya, larnya berapa luasnya, dan lainnya. Kemudian yang keempat, tata ruangan gedung. Tata ruang itu ada yang termasuk scaffold, ada menggunakan sekat jantung. Kemudian yang kelima, iklim gedung, suhu dan kelembaban. Yang keenam, kenyamanan gedung, hama, predator, dan lain-lain. Kemudian tata Twitter, ada menggunakan heksagonal di dalam gedung, ada juga menggunakan heksagonal di atas gedung, yang biasa istilahkan teman-teman itu Twitter atap. Yang kedelapan itu suara panggil, suara inap. Ini yang biasa orang teman-teman download, teman berikan gratis ataupun yang bermahar, itu bebas saja. Kemudian yang 9, proses produksi sarang. Ini proses sarang itu kita harus sabar dan berdoa. Setelah itu yang 10, yang sangat penting, ini saat yang tepat on suara. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang sepemahaman pengalaman saya yang bisa saya simpulkan ada 10. Nah, penjelasan berikutnya. Untuk edisi materi seminar gratis pada hari ini, saya mencoba memberikan beberapa penjelasan dari syarat-syarat yang disebutkan tadi. Oke, saya mulai dari lokasi. 1. Lokasi pakan, perkebunan sawit, tambak, pinggir laut atau sungai atau persawahan.
ini sebelum kita apa, membuat suatu gedung, perlu kita ketahui bahwa lokasi yang kita mau bangun gedung, lokasi kita di mana sebenarnya. Salah satunya itu ada perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu biasa merupakan tempat pakan, area pakan burung walet, di mana burung walet biasanya lebih banyak berkumpul daerah situ. Tambak begitu juga, pinggir laut, iya, sungai, persawahan. Nah, ini lokasi nomor 1 ini biasanya walaupun rumus gedung tidak terlalu bisa diabaikan, biasanya cepat berhasil karena ketika burung sementara makan dan mendengarkan suara panggil di suatu gedung, akan mudah burung tersebut bermain di gedung kita karena sambil makan sambil main, jadi kemungkinan keberhasilannya itu bisa cepat. Biasanya yang punya gedung di lokasi ini tidak terlalu banyak galau karena memang lokasinya termasuk lokasi strategis. Kedua, lokasi lintasan. Nah, ini lokasi lintasan itu gampang-gampang susah karena di mana lintasan dalam artian ini gedung kita berada di tengah-tengah antara tempat pakan walet dengan gedung yang berhasil. Misalnya gedung yang berhasil ini berada di posisi di dalam kota, misalnya dalam kota, sedangkan daerah pakan itu, perkebunan sawit atau tambak itu jaraknya misalnya ada sekitar 50 kilo atau 40 kilo. Kita berada di tengah-tengah. Nah, ini kondisinya sangat sulit untuk memanggil burung untuk singgah bermain di gedung kita. Kenapa? Burung pada saat melintas daerah gedung kita ini, kondisi terbang itu biasanya cepat. Karena pada saat burung keluar dari gedung yang berhasil, dia akan cepat terbangnya untuk mencapai daerah pakan. Jadi kadang dia malas singgah untuk bermain. Begitu pula sebaliknya, ketika balik untuk pulang ke kandangnya, ke gedung yang berhasil tersebut, malas untuk singgah, untuk bermain. Jadi waktu-waktu tertentu aja ketika burung pada musim burung, musim anakan, di bulan-bulan November, bulan-bulan Januari, Oktober, itu biasanya burung yang pakan yang berlimpah, walaupun bukan di daerah pakan berlimpah, kadang akan singgah bermain di gedung yang lintasan tersebut. Di situ baru kita punya kesempatan untuk menarik sebuah burung anakan. Jadi agak-agak sulit ke daerah lintasan. Termasuk yang ketiga, lokasi dalam kota. Dalam kota karena tidak daerah pakan yang kurang, biasanya kita agak sulit karena apabila burung walet itu pulang pada saat betul-betul mau pulang, nginap di gedung yang berhasil. Jadi main burung yang kita harapkan itu sangat sulit, kecuali dalam kota tersebut sudah ada beberapa gedung yang berhasil, dan berhasilnya itu panennya di atas 10 kilo satu gedung. Ketika gedung dalam kota ada yang panennya di bawah itu tersebut dan banyak gedung, itu sulit kita menarik burung anakan yang gedung yang berhasil tersebut. Jadi perlu kita juga ambil pertimbangan ketika kita membangun di sebuah lokasi di dalam kota. Dalam kota pada intinya gini, ketika burung dalam kota keluar makan dan jaraknya jauh 20 kilo atau 30 kilo dari dalam kota itu, burung pulang pada saat sudah kenyang atau pada saat sudah malam. Jadi tidak ada kesempatan gedung baru untuk menarik atau memberikan memanggil anakan untuk bermain di gedung kita sedikit.
Kecuali kita di waktu tertentu yang sempat tadi saya sebutkan bahwa ketika musim-musim anakan di bulan November, bulan Oktober sampai bulan Februari itu burung anakan, walaupun dalam kota itu burung anakan banyak main karena memang pakan itu lagi tersebar karena itu musim hujan, tersebar di dalam kota, bukan hanya di daerah pakan tertentu saja. Jadi ada kemungkinan besar kita bisa menarik burung tersebut. Ini sama halnya dengan lintasan. Yang membedakan antara lintasan dan dalam kota ini, lintasan itu betul-betul burung pulang pergi, siang pagi, malam maghrib itu hanya melintas saja. Kalau dalam kota dia anakan biasanya bermain di lingkungan sekitar gedung yang berhasil. Jadi kita masih bisa kesempatan untuk menarik anakan yang gedung berhasil tersebut. Yang keempat, lokasi perang suara. Nah, ini perang suara. Kita juga harus memahami lokasi kita. Perang suara itu ada dua. Perang suara di dalam perkotaan ataupun pedalaman. Biasanya juga dalam kota itu perang suara karena kelebihan gedung, banyakkan gedung. Itu suara itu berdekat-dekatan, bersaut-sautan. Dan terkadang itu membuat galau tingkat tinggi karena suara itu dianggap sudah tidak mempan. Burung sudah mengenal suara-suara yang biasanya teman-teman pakai. Demikian pula ke pedalaman. Walaupun pedalaman, tapi kalau sudah banyak gedung juga di situ juga akan, dan gedung berdekat-dekatan itu merupakan perang suara. Istilahnya perang suara karena berdekat-dekatan, suara semua keluar dari gedung dan akibatnya biasanya burung walet itu malas main karena mungkin pusing sendiri mendengarkan suara-suara walet yang bermacam-macam. Akhirnya kebanyakan burung itu berterbangan di langit yang agak tinggi-tinggi. Itu pengalaman saya. Dan kemudian yang kelima, nah ini sebelum membangun kita untuk meyakinkan diri kita bahwa lokasi tersebut bagus untuk kita, ada peluang untuk kita bangun, kita biasanya menggunakan suara cek lokasi, istilahnya cek lokasi. Ini suara yang katanya senior mengatakan ini suara stres, tapi dapat mengumpulkan ribuan burung ketika lokasi tersebut bagus. Kita coba gunakan ini agar kita bisa ada bayangan bahwa lokasi memang di daerah situ ada populasinya bagus. Misalnya kita menggunakan suara ceklok ini, kita mau mengamati ada berapa burung yang yang mendekati sumber suara, apakah ribuan, ratusan atau cuma puluhan. Nah itu di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gedung tersebut layak untuk dibangun dimanapun itu lokasinya. Misalnya sepi, kita lihat itu sepi burung, di langit cerah, nggak ada burung walet satu ekor pun. Tapi ketika kita bunyikan suara ceklok, apakah itu ketika kita bunyikan itu ada burung merapat mendekati sumber suara, jumlahnya berapa? Nah itu kalau banyak alhamdulillah, kalau sedikit jangan coba-coba atau perlu pikir matang-matang untuk membangun. Itu bisa dilakukan beberapa kali, jarak-jarak 1 kali 1 minggu, atau jangan kalau bisa jangan posisi musim hujan karena itu otomatis burung walet banyak. Kalau bisa pada saat kondisi posisi kemarau agar posisi cuaca yang ekstrim, agar kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang lokasi tersebut layak untuk dibangun gedung walet. Oke, berikutnya ini tipe jenis bangunan. Yang pertama, gedung permanen batu merah bata kauringan. Ini yang memiliki modal lumayan banyak, bisa membangun secara permanen menggunakan batu merah, batu kauringan. Cuman biasanya sih berbagai pengalaman yang saya amati bahwa antara batu merah dan batu kauringan, katanya batu kauringan itu suhunya bisa agak lumayan dingin dibanding dengan batu merah. Tetapi pada dasarnya itu sama saja, cuman
Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mungkin karena mudah gampang dipasang atau agak murah sedikit tapi agak permanen, itu boleh saja. Tetapi yang perlu diperhatikan itu bagaimana ketika bangunan permanen tersebut kita mampu mengendalikan suhu, karena kunci utama pada gedung walet itu bagaimana mampu kita mengendalikan suhu dan kelembaban. Nah, ini yang menggunakan batu permanen ada caranya sendiri, yang menggunakan gedung semi permanen ada caranya sendiri untuk mengendalikan suhu dan kelembaban. Kemudian yang kedua itu semi permanen, ada menggunakan kayu, seng, asbes. Ini semua bisa selama kita mengetahui cara trik mengendalikan suhu dan kelembaban. Bangunan ini semua bisa, tergantung biaya yang kita inginkan. Mau gedungnya yang efektif atau sesuai dengan kemampuan, semua bisa. Kalau pengalaman saya pribadi, bangunan saya ini yang kecil ukuran 4x5, konstruksi tiangnya itu cornya 30-30, tetapi dindingnya itu kalsibor karena faktor biaya sangat terbatas, akhirnya saya menggunakan kalsibor. Itu ada trik tersendiri untuk mengendalikan suhu. Nah, kemudian bangunan saya yang kedua permanen menggunakan bata koringan, juga ada caranya untuk mengendalikan suhu. Nah, begitu pula yang kayu bisa suhu. Yang jelas kita mampu memanage bagaimana caranya menginginkan sebuah gedung dengan menggunakan mencocokkan atau dengan kemampuan dana yang ada. Ini kita mau pakai yang mana? Lanjut, nah, desain gedung. Satu desain gedung menurut saya di sini ada 10 yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu gedung tanpa monyetan. Kedua, gedung dengan monyetan. 3 ukuran monyetan. 4 ukuran ruang putar, ukuran void, letak LMB, jarak sirip, ukuran papan sirip, bentuk sirip kotak ataupun sirip piramida. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu bahwa gedung tanpa monyetan perlu kita ketahui bahwa apa sebenarnya tujuan itu monyetan. Banyak yang berpikir, yang biasanya teman-teman mau membangun tanpa bertanya, akhirnya ikut-ikutan, sekedar ikutan, lihat ada orang yang membangun monyetan, membuat monyetan. Ada yang mikir tanpa monyetan, tapi tidak tahu bagaimana kondisinya di dalam, karena hanya melihat dari luar. Itu yang perlu kita pahami, bahwa gedung tanpa monyetan sebenarnya kelihatan dari luar itu memang nggak memiliki monyetan, tetapi di dalam kondisinya itu ada ruang putar, karena kunci dari sebuah gedung itu juga harus menggunakan ruang putar yang agak luas. Kenapa? Karena karakter burung masuk dalam gedung itu berputar di ruang putar, istilah ruang putar. Jadi menggunakan monyetan tanpa menggunakan monyetan menurut saya sih sama saja, selama kita mampu membuat ruang putar yang agak luas dan mampu meminimal cahaya masuk ke ruang inap. Kekurangan daripada gedung yang tanpa monyetan itu cenderung gedung yang di sejajar ruang putar dengan inap itu cenderung cahayanya agak terang. Itu kekurangannya. Tetapi kelebihannya biayanya lagi tidak bengkak, karena bangunan satu dengan ruang putar dan ruang inap. Nah, yang menggunakan monyetan, gedung yang menggunakan monyetan itu
mampu mengendalikan cahaya yang masuk ke ruang inap, baik itu cahaya yang di lantai tertinggi, misalnya lantai 3 atau lantai 4 tertinggi. Nah, cahaya yang masuk ke ruang inap itu dapat dikendalikan, diminimalkan karena monyetan ada bangunan monyetan. Tetapi persyaratan monyetan jangan terlalu tinggi antara plafon monyetan dengan sirip di lantai yang tinggi, misalnya lantai 4. Karena ketika monyetan terlalu tinggi dengan sirip lantai 4, burung anakan yang masuk agak sulit untuk turun ke lantai 4. Karena yang biasanya gedung yang menarik burung itu di lantai 4 karena burung anakan yang kita tarik. Jadi perlu juga dipahami berapa ukuran ideal ketika kita menggunakan monyetan. Itu lagi kelemahan ketika kita menggunakan monyetan. Tanpa menggunakan ilmu, tanpa memahami itu semua, bisa mengakibatkan agak sulit menarik burung. Kemudian yang ketiga, ukuran monyetan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ukuran monyetan perlu kita pahami. Monyetan itu merupakan suatu ruang putar juga dan fungsinya dapat mengendalikan cahaya. Jadi misalnya monyetan itu ada, biasa saya lihat monyetan itu hanya 1 kali 1 dan tingginya ada 2 meter atau 2,5 meter. Itu yakin dan percaya akan gagal. Kenapa? Burung yang masuk ke dalam akan kembali tanpa sempat melakukan survei ke dalam ruang putar itu dengan cara berputar. Burung hanya keluar masuk tanpa berputar. Jadi gagal, bisa dikatakan gagal. Kalau ukuran monyetan atau ruang putar tersebut besar, minimal 3 kali 4 atau 3 kali 3, burung yang masuk akan sempat berputar sedetik 2 detik di dalam ruang monyet dan mampu merasakan survei, merasakan keadaan di gedung kita. Karena survei yang pertama yang dilakukan burung di ruang putar atau monyetan. Ketika burung sudah betah berputar di ruang putar atau monyetan tersebut, bisa ada kemungkinan besar burung akan mengakses ruang-ruang inap di gedung kita. Jadi ukuran monyet itu harus yang tepat. Kalau menurut saya minimal 3 kali 3 atau 3 kali 4 ruang putar atau ruang monyetan itu. Jangan di bawah itu, karena yakin dan percaya burung akan mudah keluar masuk hanya kelihatan dari elemen keluar masuk tapi tidak sempat berputar di ruangan putar tersebut. Nah, ruang putar yang keempat, ruang putar. Ini ruang putar dengan monyetan sama, tapi ruang putar kita bisa gunakan istilah ruang putar di gedung tanpa monyetan. Jadi ruang putar ini yang kami sebutkan tadi bahwa ruang putar harus besar 3 kali 3 atau 3 kali 4. Itu gedung tanpa monyetan. Ini ruang putar. Kalau untuk gedung yang pakai monyetan, ukuran monyetan dan ruang putar itu sama ukurannya. Kemudian void. Nah, ini void ini lubang terjun ke lantai bawah. Misalnya gedung kita 4 lantai, voidnya itu ruang putar misalnya 3 kali 3, void bisa saja kecil 1 kali 1 atau 2 kali 2 itu bisa saja, atau bisa juga void sama besar dengan ruang putar. Ruang putar 3 kali 3, void juga bisa 3 kali 3 terjun ke bawah sampai lantai dasar, itu boleh. Bisa juga voidnya kecil, ruang putarnya besar. Ukuran ruang putar 3 kali 3, void bisa juga 1 kali 1 terjun ke bawah, itu bisa karena ukuran void hanya lubang untuk mengakses ke lantai bawah. Kemudian letak LMB. Nah, ini letak LMB banyak yang bertanya di grup-grup, biasanya saya amati bahwa LMB itu posisinya sebenarnya mana yang bagus? Apakah posisi arah burung pulang atau posisi arah barat, selatan, timur dan segala macam? Kalau menurut pengalaman saya, posisi letak LMB itu terserah di mana kita inginkan. Tetapi akankah lebih baik ketika gedung belum terbangun, sebelum kita membangun, melihat dulu arah angin dari mana.
pada saat malam dan pada saat siang hari. Karena posisi LMB itu eh, ketika posisi LMB mengarah ke hadapnya ke arah mata angin, jadi angin bisa masuk ke ruangan gedung kita melalui LMB, jadi ventilasi juga. Jadi kita harus pahami itu. Nah, letak LMB ketika bangunan sudah terbangun, terlanjur sudah berdiri, jangan khawatir untuk memindah-mindahkan LMB. LMB sebenarnya pada dasarnya tidak perlu kita pindahkan karena mau menghadap ke burung pulang, mau menghadap burung keluar yang gedung berhasil itu tidak masalah ketika bisa kita mengakalinya dengan menggunakan filter atap. Filter atap. Jadi ketika ada filter atap, burung tetap dapat mengakses LMB kita. Itu. Jadi karena burung LMB ini juga ada beberapa yang perlu kita pahami. Misalnya gedung kita berada di daerah lintasan. Nah, daerah lintasan. Kalau menurut saya daerah lintasan LMB itu sebaiknya menghadap ke burung keluar dari gedung yang berhasil keluar. Jadi kita ibaratnya kita menunggu burung yang keluar dari gedung orang saat pagi itu, kita menunggu dengan harapan burung akan singgah main karena posisi burung mau keluar makan. Kita harap kita panggil itu singgah bermain. Jangan kita menghadap ke arah burung pulang. Kenapa? Ketika burung keluar tidak sempat bermain di gedung kita. Nah, di mana ketika burung pulang, LMB kita menghadap burung pulang daerah lintasan, burung yakin tidak akan singgah bermain di gedung kita. Kenapa? Karena saatnya pulang, burung akan buru-buru untuk cepat pulang. Nah, beda dengan ketika gedung kita menghadap ke arah burung keluar pada saat pagi, harapan kita burung singgah bermain saat pagi. Dan tetap kita pasang filter atap ketika burung kita sempat mengakses gedung kita dan burung suka, ketika burung pulang mendengar suara di LMB di filter atap, bisa saja burung anakan yang sempat akses gedung kita akan singgah untuk menginap. Nah, itu daerah lintasan. Tetapi kalau dalam kota yang dekat dengan gedung yang berhasil itu dimanapun LMB menghadap ini tidak ada masalah. Sama dengan lokasi kita di daerah Pakang. LMB dimanapun kita mau hadapkan tidak ada masalah. Tetapi kalau belum gedung terbangun, baru membangun baru, itu yang sangat tepat membuka LMB itu posisi mata angin dari mana arahnya yang masuk. Agar kita bisa memasukkan sirkulasi udara melalui LMB. Itu posisi letak LMB yang perlu kita perhatikan. Kemudian jarak sirip. Jarak sirip biasanya ada yang menggunakan 25 cm antar sirip. Kalau saya gedung saya 25 cm, ada gedung saya juga yang kedua 30 cm. Itu bisa jaraknya boleh cm. Ukuran papan itu biasanya menggunakan papan 3 cm dengan 15 cm ketinggian 15 cm. Itu boleh. Bentuk sirip kotak. Nah, ini bentuk sirip kotak. Kenapa ada yang mengatakan sirip kotak itu tidak bagus kita buat karena kebanyakan sirip sarang yang dibentuk sirip sarang di sudut harganya murah. Padahal yang sebenarnya perlu kita pahami, burung walet itu yang anakan belajar buat sarang itu di sudut. Jadi semakin banyak kita membuat sudut, anakan semakin mudah untuk membuat sarang dan semakin cepat peningkatan populasi. Nah, kita pilih mana? Mau pilih cepat populasi atau kualitas sarang? Kualitas sarang gedung baru yang kita perlu kejar itu populasi, bukan kualitas sarang. Beda kalau sudah gedung lama yang populasi sudah luar biasa, dan populasi sudah banyak, kita mengejar kualitas sarang itu boleh. Ada trik-trik tersendirinya ketika itu. Tetapi untuk pemula, untuk menarik populasi dulu itu harus kita membanyakan walet, karena kita yang butuh walet. Bagaimana caranya walet kita cepat bersarang di gedung kita? Ya, buatlah sirip kotak.
Itu ilmu yang saya dapatkan dari Bunda Sarah KWM dari 4 tahun yang lalu. Saya sempat disampaikan bahwa ketika Anda mau jadi juragan walet, perbanyak sirip kotak. Itu ilmu yang saya dapatkan. Jadi perlu sampai itu teman-teman, siapa tahu teman-teman mau menerapkan itu boleh. Semoga dari ilmu dari amal jariah buat saya dan buat Bunda Sarah Walet yang menyampaikan ilmu buat saya. Kemudian sirip piramida ini, trik sirip zaman-zaman dulu yang 20-an tahun yang lalu menggunakan sirip piramida. Mungkin ada teman-teman, saya nggak ada fotonya untuk model sirip piramida. Ini sirip piramida ini biasa digunakan di gedung-gedung sempit, tetapi banyak sirip bisa dibuat. Itu cukup efektif juga untuk memaksimalkan luas ruangan yang agak sempit, tetapi dapat menampung beberapa banyak sarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, nah ini tata ruangan. Tata ruangan itu ada 5 yang bisa saya masukkan di sini, bahwa 1, letak skatful dan fungsinya. 2, letak skat jantung dan fungsi. 3, bahan skat, terpal, kain, tripleks, dan lain-lain. 4, gedung menggunakan ventilasi sirkulasi udaranya. Gedung tanpa ventilasi. Nah, yang nomor 1 ini, letak skatful dan fungsi. Skatful biasanya kita letakkan di posisi antara ruang inap dengan ruang putar atau void. Nah, itu fungsinya menurut saya ada 2, yaitu menangkis cahaya tidak masuk ke ruang inap, dan kedua memberikan batasan antara ruang putar dan ruang inap, bahwa di mana karakter burung suka ke tempat yang bersembunyi atau suka daerah yang gelap. Jadi perlu kita menyekat full, terutama di lantai 4 dan lantai 3 itu harus menggunakan sekat full dari ruang putar atau void ke ruang inap. Nah, kemudian sekat jantung. Nah, ini sekat jantung kita bisa mainkan di dalam gedung. Misalnya gedung kita panjang, ada misalnya 10 meter ke belakang. Kita bisa bagi 3 ruangan tersebut dengan memberikan batas-batasan menggunakan sekat jantung. Itu bisa. Karena sepengalaman saya mengamati burung, sarang yang banyak itu di dekat-dekat pinggir sekat, baik itu sekat jantung ataupun sekat full. Itu. Jadi kenapa kita menggunakan sekat jantung di dalam ruang inap? Memberikan keluasan dulu burung untuk mengakses satu gedung kita. Di bawah sekat tersebut berputar-putar bermain. Ketika burung mau berproduksi sarang, akan rapat ke sirip yang biasanya mendekat ke sekat-sekat jantung tersebut. Beda dengan gedung yang luasnya persegi 4, misalnya 12x12. Itu kita bisa menggunakan sekat full. Sekat fullnya pun itu ada trik-trik tertentu di mana peletakan sekat fullnya agar burung tidak merasa sempit untuk bermanuver di daerah gedung kita. Kalau gedung yang sempit, yang rata-rata di teman-teman itu 4 meter, itu jangan menggunakan sekat full di daerah dalam ruang inap, kecuali di pembatasan antara void dengan ruang inap, karena akan menyempitkan ruang burung untuk mengakses gedung-gedung kita, apalagi gedung baru. Itu. Adapun trik-trik penggunaan sekat-sekat jantung nanti akan saya jelaskan di edisi berikutnya. Itu untuk penjelasan pemahaman selanjutnya. Ini untuk prinsipnya materi ini yang saya sampaikan untuk teman-teman pemula, bagaimana agar sukses menarik burung gedung baru, agar kita tidak galau, tidak membongkar kiri kanan, tidak terlalu risau karena ada kesalahan
trik-trik dasar yang kita lakukan salah dan atau tidak tepat, kurang tepat, akhirnya membuat kita stres dan lain-lain. Jadi poin-poin perlu yang ini yang perlu dulu di tahap dasar yang perlu dipahami. Nah, persoalan bahan catnya ini boleh pakai terpal, boleh kain, triplek itu boleh, tidak ada masalah, terserah sesuai dengan kemampuan saja. Tapi kalau menggunakan triplek, sebaiknya karena triplek itu bau, tajam, menyengat, apalagi kalau di dalam ruangan, sebaiknya dijemur dulu, hilang baunya, baru bisa dipasang. Kalau terpal dengan kain bisa langsung dipakai di dalam gedung. Kemudian nomor 4 ini gedung menggunakan ventilasi. Ada juga gedung tanpa ventilasi. Nah, menggunakan ventilasi itu kita harus mampu posisi ventilasi, aliran udara yang perlu kita pahami. Karena ketika gedung tidak ada aliran udara, akan sulit kita mengendalikan suhu dan kelembaban, akan sulit. Udara yang bersih itu sangat diperlukan karena akan berhubungan dengan kualitas sarang dan berhubungan dengan suhu yang disukai burung walet. Ketika kita menggunakan ventilasi harus tahu posisi arah mata angin yang tepat di mana. Harus ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu posisi ventilasi kita harus pahami. Nanti akan saya berikan penjelasan berikutnya bagaimana trik memasang posisi ventilasi yang tepat agar udara dapat mengalir dan dapat mengakses semua ruangan di dalam gedung kita, dan suhu pun dapat, dan kelembaban itu yang perlu. Menggunakan ventilasi, tanpa ventilasi pun ada caranya. Itu saya sudah ada 3 gedung pribadi, bukan gedung orang, saya gedung pribadi sudah ada pengalaman bagaimana mengendalikan suhu ketika menggunakan ventilasi dan tanpa ventilasi. Semua ada kekurangan dan kelebihannya, dan ada trik-triknya untuk mengaplikasikan gedung yang nomor 4 dalam ventilasi atau tanpa ventilasi. Oke. Saya rasa saat ini dulu, nanti episode video saya berikutnya akan saya membahas mengenai iklim gedung, pengendalian secara alami, kenyamanan gedung, atau Twitter, contoh suara, proses produksi, dan yang tepat pada suara. Itu merupakan kunci awal tarik. Nanti akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Di saat ini kita yang saya sampaikan dulu mengenai tahap ruangan. Jadi berikutnya mengenai iklim gedung. Ini cukup dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar teman-teman bisa melihat penjelasan video saya yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk penjelasan materi berikut. Salam sukses bersama, salam satu hobi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.